Ya Allah, Engkau perintahkan aku, tapi aku tidak ikut. Engkau tegur aku, tapi aku tidak mengambil pelajaran. Ya Allah, tidak ada yang kuat menyebabkan aku menang. Tidak ada yang bersih dari kesalahan, sehingga aku mencari-cari alasan. Tidak ada yang angkuh. Yang ada hanyalah seseorang yang memohon ampunan dosa. Tiada Tuhan selain Engkau. Amr bin As terus mengulang kalimat itu sampai dia meninggal dunia. Yang angkuh, yang sombong, yang raja-raja, yang orang kaya, yang pejabat, yang polisi, yang tentara, yang Fir'aun, yang Namrus, semuanya mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Lebih cepat. Apalagi yang BPJS. Orang ganteng mati, orang cantik mati, yang hitam mati, yang putih, apalagi skincare belum lunas. Ustadz ini ngomongnya kok nyelekit ya. Memang bawaan lapar itu sensi memang. Halaman 76. Khalid bin Walid, panglima perang yang menghajar pasukan Rasulullah sebelum dia Islam di perang Uhud. Nyebrang dia dari belakang, dia bunuh sahabat-sahabat Nabi, tapi akhirnya dia dapat hidayah, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Apa kata dia menjelang mati? Aku sudah berperang, tidak ada sejengkal tubuhku ini yang bebas dari bekas tebasan pedang, tombak, dan anak panah. Setiap jengkal badannya itu bekas tombak. Tombak kok gini Pak Ustadz? Iya salah. Bekas pedang, tombak, dan anak panah. Tapi akhirnya meninggalnya bukan mati syahid, meninggalnya di atas tempat tidur. Dia maunya mati syahid. Saya selalu berdoa, ya Allah, kalau aku mati, aku ingin mati dalam keadaan berwudu sedang ceramah. Tapi saya pikir lagi, itu menyusahkan panitia. Akhirnya nggak jadi saya minta gitu. Susah, apalagi pembawa acara menyiapkan semuanya. Jangan takut cerita mati. Suami, jangan takut cerita mati. Karena kalau kalian takut cerita mati, tiba-tiba kalian mati, istri kalian kaget. Ya kalau kaget dia menyerahkan dirinya pada Allah. Kalau kaget dia langsung kawin lagi. Saya ada kadang orang ceramah ini, marilah kita siapkan mati, takut mati. Tapi yang dia maksud mati itu orang, bukan dia. Kalau saya masalah mati ini memang sudah saya siapkan. Saya sudah pesan sama tim semua. Kalau aku mati kebetulan pas lagi jadwal di Sumatera Utara, kuburkan aku di samping almarhumah makku. Tanahnya udah saya kosongkan. Saya beli tanahnya 22 meter kali 60 ke belakang sampai dekat sungai. Udah saya telepon semua sepupu saya, kalian udah aku belikan tanah. Nggak ada satupun yang ngambil. Tanah kuburan. Kebetulan almarhumah ibu saya itu pas di pemakaman paling ujung sudah habis batas. Jadi saya cari yang punya tanah 60 meter, 22 pinggir jalan kali 60 ke belakang. Saya bilang yang lain tuh kaum muslimin muslimat, tapi yang dekat emak ini tolong kosongkan untuk saya. Kalau kebetulan jadwalnya di Sumatera Utara karena makamnya di sana. Tapi kalau kebetulan jadwal saya pas di Papua, jenazah saya jangan dibawa pulang ke sana. Kenapa? Tiket jenazah mahal. Dan saya nggak mau disatukan sama koper. Masa Profesor Dr. Abdul Somad tiba-tiba kita di situ lihat kanan koper, kiri koper, lihat kiri durian musangking. Inilah kadang jamaah ini kurang sensitif. Mestinya ketika saya cerita mati itu ya sedih lah. Ini yang mati ini kan saya.
Bukan orang, apalah salahnya jaga perasaan saya. Memang kadang kejujuran itu menyakitkan ya. Itulah susahnya kita ngomong di depan orang-orang jujur. Gak bisa dia bersandiwara. Ini di depan saya ini, di samping ini orang-orang jujur semua. Ngaku lagi. Halaman 78. Muaz bin Jabal ketika mau meninggal, apa dia? Apa yang membuat engkau menangis, Muaz? Kenapa engkau nangis? Aku tidak takut sakitnya sakaratul maut. Yang katanya kematian itu seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama, seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Aku nggak takut. Terus yang kau takutkan apa? Yang aku tangisi, aku nggak bisa jihad fisabilillah lagi. Aku nggak bisa perang lagi. Dan aku berpisah dengan orang-orang tersayang. Jadi kalau masih punya teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ngumpullah sekarang acara buka bersama. Karena nggak tahu tahun depan dia masih ada atau enggak. Kalau kita insya Allah masih ada. Undang itu kawan-kawan, bro, kita nanti ketemu ya, buka bersama ya. Kenapa kamu undang? Aku nggak yakin lo masih ada tahun depan. Terus dia ngomong, aku juga khawatirnya begitu. Aku yakin aku masih ada, kau sudah mati duluan. Hidup ini kan hanya sepotong kenangan. Maka tinggalkanlah kenangan yang baik. Ini momen Ramadan, ngumpul, duduk. Saya alhamdulillah sudah dengan keluarga dekat udah. Saya pisahkan antara buka bersama dengan keluarga dengan buka bersama dengan kawan-kawan. Karena ceritanya kadang nggak nyambung. Kalau tamat SMA 10 tahun yang lalu, sekarang ngumpul berarti umur 30-an ya. Itu pertanyaannya, udah nikah belum? Belum. Masa mau bangun sahur pakai mercon? Nah, gitu. Tapi kalau udah tamat SMA-nya 20 tahun, nah itu pertanyaannya pas ketemuan reuni buka bersama, sakit apa? Aku diabetes. Aku jantung koroner. Tapi kalau udah 30 tahun, itu pertanyaannya beda. Si Anu kok nggak datang? Udah meninggal ya? Tapi kalau udah tamat SMA 50 tahun, itu pertanyaannya makin tua makin nggak bersuara. Dia nanya apa Pak Ustadz? Pampersnya merek apa? Itu. Kalau nanti acara buka bersama, suaminya dibawa. Kalau nggak dibawa, ketemu sama teman-teman sekelas dulu yang pengagum ibu. Dia bilang, ternyata kamu masih cantik ya. Kalau ada yang bilang kamu cantik, dia bukan kakakmu, bukan pamanmu, bukan kakekmu, bukan abangmu, bukan saudaramu, bukan mahrammu, yakinkan dia buaya darat. Saya senang. Kenapa Ustadz senang? Yang kita kaji adalah masalah paling menyeramkan, tapi jamaahnya senyum. Itu kan yang menyampaikan itu pasti Ustadz yang luar biasa.